Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Shalom. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah. Selamat bertemu kembali. Kiranya waktu yang Tuhan berikan untuk kita beribadah, kita pergunakan semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hatimu, persiapkan waktumu. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian untuk memulaikan ibadah kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita angkat kembali dari awal. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Kau yang terindah Tuhan. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Raja.
wajahku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Alkitab berkata ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Alkitab juga berkata bahwa roh Tuhan hadir di sana maupun hadir di sini. Kita semua sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, segenap hati kami memuji Engkau, segenap jiwa kami memuliakan nama-Mu, dan segenap kekuatan kami dan segenap apa yang kami miliki, kami persembahkan semuanya untuk Tuhan. Melalui pujian ini ya Tuhan, kami belajar bahwa Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, bahwa hanya memuji dan menyembah-Mu merupakan salah satu tugas kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan ya Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi sidang jemaat-Mu dimanapun berada, yang sudah berela hati meluangkan waktu untuk beribadah di tempat ini, yang menyaksikan secara live maupun siaran tunda. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan melawat mereka, Tuhan menghiburkan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Dan kiranya sidang jemaat-Mu ya Tuhan, boleh Tuhan bangkitkan kemauannya untuk semakin sungguh-sungguh, untuk semakin serius di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berkati para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini yang akan melayani Tuhan. Kiranya semua kami yang ikut melayani Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan biarlah kami melayani Tuhan seturut dengan karunia kami masing-masing, dan semuanya juga untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, barangkali masih ada yang baru bergabung, kami semua tim pelayanan di tempat ini menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya pertolongan, perlindungan Tuhan melimpah bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, maupun jikapun ada pergumulan yang kita alami, jikapun ada tantangan yang kita alami, kita harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersaudara Bapak Ibu, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, semuanya disayang Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama bersukacita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, hitam atau putih. Yuk, kita akan bersorak bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Mari bersukacita bagi Tuhan. Amin. Mari bergoyang bersama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan hitam atau putih. Semuanya, Yesus sayang Tuhan.
mata sipit semuanya. Amin. Semuanya disayang Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu, syalalalala. Tuhan Yesus mencintaimu, amin. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu, amin. Tanpa memandang suku bangsa, sekali lagi yuk. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, syalalalala. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pujian ini kita belajar baik itu mata bulat, baik itu mata sipit, baik itu kulit hitam, baik itu kulit putih, kita semua dikasihi oleh Tuhan, kita semua berharga di mata Tuhan, dan kita semua Bapak Ibu Saudara sama-sama keluarga Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan bangsa, karena Tuhan kita juga tidak membeda-bedakannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita persiapkan waktu kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Katakan bersama-sama, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kembali dari awal, agung dan mulialah Tuhan. Amin. Oh, agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, oh, Maha besar
sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, dari awal tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah bersorak-sorak kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pemikiran kita dengan fokus, dengan mata yang tertuju. Seperti mata yang tertuju melihat pelita di tengah kegelapan. Demikian kita, seperti itulah kita Bapak Ibu Saudara ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi penuntun langkah hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita satukan hati, kita akan tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian kami, biarlah segala sorak-sorak kami tadi semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan layakkan kami semua, Tuhan mampukan kami semua pelayan-pelayan-Mu. Tuhan juga memberkati kami semua. Dan tiba saatnya ya Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, yang sudah meluangkan waktu, pemikiran dan perasaan seluruhnya. Karena ya Tuhan memberkati. Dan kiranya juga kami boleh serius mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sama seperti melihat pelita di tengah kegelapan, demikian kami hari ini. Seperti itulah kami ya Tuhan ketika mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, akan kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah raya minggu pertama dalam bulan Februari ini. Khususnya kepada jemaat Pantekosta Tabernakel di Lumajang dan juga Jatiroto, saya menyampaikan salam bahagia dari Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita akan membahas mengenai kelahiran baru, mengenai anak-anak Allah, mengenai orang yang menerima Yesus di dalam kehidupannya dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka bagi orang-orang itu, firman Tuhan mengatakan akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi masalahnya, saudaraku, pemberian itu merupakan suatu kuasa yang harus diterima dan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh oleh orang yang menerima. Kan tidak mungkin apabila seseorang itu diberikan suatu hak atau kuasa atau kemampuan, tetapi dia tidak mau menjalankan hal itu, maka pemberian itu merupakan sesuatu yang mubazir dan tidak menghasilkan apa-apa. Dalam hal ini, saudaraku, seringkali kita memandang ringan tentang pemberian kuasa itu, sehingga kita memikirkan bahwa kita tidak usah berbuat apa-apa dan kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tidak bisa, saudara ya. Jadi ini bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi harus kita perjuangkan, kita usahakan, dan memang itu bagian kita untuk melakukan hal itu. Coba saudaraku, kita akan melihat dalam suatu cerita Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Di sini ada cerita tentang seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus, seorang Farisi yang sebagai guru, sebagai pemimpin, dan dia menjumpai Yesus pada malam hari oleh karena ketertarikannya. Nah ini saudaraku ya, jadi harus ada ketertarikannya. Dalam hal ini saudaraku, Tuhan itu mau menolong. Tuhan itu mau menolong. Khususnya kepada Nikodemus ini, kalau kita baca nanti kita tahu bahwa Tuhan itu begitu sangat baik dan dia ingin menolong siapa saja supaya orang itu tertarik untuk mau datang kepada dia, kepada Yesus.
Kita lihat ceritanya. Ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, ini loh saudara ya. Jadi kedatangan Nikodemus ini ada ketertarikan tentang mujizat. Tentang apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam tindakan-tindakan mujizat yang tidak bisa didapat dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itu mereka semua tidak mempunyai kuasa untuk itu. Tetapi mujizat itu terjadi oleh karena Yesus ingin menolong siapapun kita untuk kita dapat memberikan suatu perhatian dan datang kepada Yesus. Contoh saudara ya, seperti kebangkitan Lazarus. Sebetulnya itu bukan goalnya Tuhan. Tuhan itu sebetulnya bukan ingin mujizat-mujizat itu dan kemudian manusia itu terpengaruh dan terus mengikuti dia. Bukan itu saudaraku. Itu hanya semata-mata Tuhan ingin menolong supaya orang manusia ini mempunyai suatu gairah untuk datang kepada dia. Halnya dengan Lazarus. Pada waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus, lihat aja doanya. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku bersyukur karena engkau selalu mendengar doaku. Dan pada saat ini juga aku percaya bahwa engkau mendengar doaku. Tetapi oleh karena orang banyak di sekitar ini, supaya mereka itu bisa melihat dan mereka itu percaya bahwa ada Allah menyertai Yesus untuk melakukan segala mujizat itu." Itu saudara bisa lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Bila perlu kita baca saudara ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke ayat yang 11 sebentar. Ayat yang 11 ayat pasal 11 ayat 41. Bentar, saudara ya, kita lihat di sini. Ayat 41 mengatakan, "Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan dia berkata, 'Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku,'" lah ini saudara ya, "aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Saudara lihat ya, jadi mujizat ini saudaraku memang untuk menolong orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka itu mempunyai suatu perhatian dan datang kepada Yesus. Kita kembali saudara ya, di Yohanes 3 tadi, seperti halnya Nikodemus, dia datang kepada Yesus oleh karena ketertarikannya atas segala tanda-tanda mujizat yang Yesus adakan. Dan dia mengatakan suatu pengakuan bahwa Allah itu menyertai Yesus. Oleh sebab itu dia bisa melakukan segala tanda-tanda mujizat. Pertanyaannya di sini, apakah Yesus itu kesengsem dengan pujian Nikodemus itu? Apakah Yesus itu merasa tersanjung dengan hal-hal semacam itu? Ternyata tidak. Ini menjadi pengajaran loh saudara
buat kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, terlebih-lebih sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita ini terkecoh. Mungkin ada orang yang datang mungkin kepada saya dan mengatakan, waduh Pak Pendeta ini kalau doa itu selalu manjur, didoakan pasti orang sakit bisa sembuh. Itu saudaraku merupakan sesuatu yang berbahaya buat seorang hamba Tuhan. Paulus Silas pernah diikuti oleh seorang wanita petenung dan dia mengatakan suatu kebenaran. Lihatlah, inilah utusan Allah dan lain sebagainya. Bersaksi itu iblis atau setan tenung itu di dalam perempuan itu. Tetapi Paulus Silas berbalik menengking perempuan itu, setan itu keluar. Oleh karena kesaksian itu, saudaraku, di sini kita bisa belajar, bisa keluar dari siapa saja. Ada kesaksian orang yang kayak Nikodemus ini tulus, dia ngomong, kamu ini pasti disertai Allah. Tetapi ada kesaksian lain yang berasal dari sumber yang lain, dari iblis. Allah tidak mau ada kesaksian-kesaksian yang semacam ini. Dibungkam, ditutup mulutnya, dan diusir. Tetapi ini bahayanya kalau jatuh kepada kita. Bisa-bisa pada waktu kita diberitahukan bahwa segala apa yang kita kerjakan itu disertai Allah, kita malah tidak rendah hati, malah tersanjung, malah sombong. Nah, ini bahaya. Baiklah saudaraku, di sini kita bisa mengambil pelajaran supaya kita melihat apa jawaban Yesus atas segala sanjungan dari Nikodemus. Kita kembali Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lah ini saudaraku, jadi betapa pentingnya kelahiran baru itu. Betapa pentingnya kita ini menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi hal ini saudaraku bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang ringan-ringan. Ada harganya saudaraku. Jadi kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita bisa merasakan sendiri. Kita ini mengikuti Tuhan oleh sebab apa? Apakah kita ini mengharapkan ada mujizat-mujizat spektakuler yang terjadi dalam kehidupan kita, baru kita percaya, baru kita senang, baru kita dipuaskan? Semalam saya merenungkan saudaraku, banyak anak-anak Tuhan itu kesengsem dengan kesaksian-kesaksian. Ada orang yang hidupnya berantakan, Tuhan tolong, dan kemudian menjadi orang yang baik. Ya puji Tuhan. Apakah saya senang mendengar hal itu? Senang. Semua senang. Ada orang yang sakit, hampir mati, kemudian Tuhan tolong, ada mujizat, dia disembuhkan. Senang, saya juga senang. Tetapi kalau itu ditanyakan kepada saya, apa kamu mau ngalami kayak gitu? Ya enggak. Ada apa saya harus ngalami kayak gitu? Nah ini kan masalah. Senang tapi tidak mau ngalami. Lah, kenapa tidak mau ngalami? Ya karena itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Nanti sembuh ya sakit lagi, mati, mati dihidupkan, mati lagi, tidak ada sesuatu yang kekal. Tetapi kelahiran baru ini saudaraku, yang sudah kita dengar berturut-turut 2 kali seingat saya, dari Natal sampai dua minggu yang lalu, kita berbicara tentang kelahiran baru. Kita tidak berbangga saudaraku dengan segala mujizat-mujizat, sekalipun itu baik. Tuhan Yesus pernah mengutus 70 muridnya, dan 70 murid itu kembali kepada Yesus dan dia mengatakan, Tuhan, kami berhasil mengusir iblis, kami berhasil
mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan berbangga untuk hal itu. Tetapi kalau kamu mau berbangga atau bermegah, baiklah kamu bermegah oleh karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Itu lebih penting, saudaraku. Lebih penting. Jadi, saudaraku, coba kita lihat ya, dan kita introspeksi dalam hal-hal semacam ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak salah, saudaraku, kita mengagumi suatu mujizat. Saya sendiri sering mengagumi. Tetapi saya tahu, itu bukan goalnya, bukan goal Tuhan. Nah, kemudian kalau kita tanya, apa sih goal Tuhan ini? Loh, ada mujizat yang besar, saudaraku, yang seringkali kita lupakan. Mujizat terbesar yang sudah terjadi, saudaraku, yaitu bagaimana Allah itu yang maha kudus, yang maha suci, yang maha besar. Dia mau menjadi manusia datang di dalam dunia ini. Itu mujizat besar, saudaraku. Mana ada Allah lain yang bisa semacam itu? Tetapi mujizat yang besar juga terjadi dan sedang terjadi di dalam dunia ini ialah bagaimana manusia yang berdosa ini, manusia yang fana ini, diubahkan untuk menjadi manusia-manusia ilahi, manusia yang berkodrat keilahian. Lah ini, saudaraku, ini yang lebih penting. Dan sifatnya itu kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudaraku, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan salah pilih di dalam jalan kehidupan rohani kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu sasarannya, goalnya, bahwa kita ini harus menerima suatu kehidupan yang kekal oleh karena kelahiran baru kita. Mari kita perhatikan, saudaraku, di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama yang menjadi topik hangat yang sedang kita bicarakan. Di dalam 1 Petrus 1 ini, ayat yang ketiga, jelas Petrus ini memuji, mengadorasi, memuja, menyembah kepada Allah. Bukan oleh karena masalah-masalah yang lain. Tetapi Petrus memuja Tuhan, memuja Allah ini oleh karena dia menerima suatu kelahiran baru di dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudaraku. Jangan cuma perkara-perkara yang sifatnya sementara. Kekayaan, kesehatan, kepinteran, kemakmuran, itu penting, saudaraku, sangat penting. Tetapi yang lebih penting ialah keselamatan kita. Keselamatan kita. Jadi kita jangan lengah dalam hal ini. Lihat ayat yang ketiga, apa yang dikatakan Rasul Petrus? Terpujilah Allah. Jadi dia memuji Bapa Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya sadar, saudaraku, ayat ini saya ulangi bolak-balik. Apa saya lupa? Enggak. Tetapi supaya kita ingat. Ya, bukan saya lupa, tetapi supaya kita mengingat gitu. Jadi kita jangan sampai salah sasaran kalau kita memuji Tuhan, memuja Tuhan. Oleh karena apa? Tetapi Tuhan itu sangat berkenan oleh karena kita mengakui bahwa Allah itu begitu besar rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali.
melahirbarukan kita menjadi anak-anak Allah. Ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian atau suatu warisan. Kalau kita ini dibahasakan sebagai anak, saudaraku, maka kita ini sebagai pemilik kerajaan surga dan memiliki warisan. Namanya saja anak, saudara ya. Jadi anak itu sesuatu yang ada persamaan gen, ada persamaan watak, ada persamaan banyak, saudaraku, di dalam kehidupan secara manusiawi, secara biologis. Kita bisa melihat ada kesamaan DNA dan lain sebagainya. Demikian juga kita, kalau kita dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus, maka segala gen rohani kita akan menjadi seperti Bapa kita, yaitu Allah itu sendiri. Dan kita menerima suatu warisan, suatu bagian yang tidak dapat binasa. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Kita sudah menerima penjelasan ini, saudara ya. Jadi sesuatu yang tidak binasa, yaitu bagaimana tubuh kita yang fana ini pada hari kedatangan Tuhan, maka mengalami suatu kehidupan yang baru secara penuh, secara utuh. Sekarang sudah menikmati belum? Belum. Kenapa? Loh, masih tersimpan di surga. Tetapi sudah ada itu. Jadi nanti pada waktu Yesus datang kembali, Dia akan membawa segala apa yang menjadi milik kita, dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Sekarang tersimpan di surga. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam pengharapannya, dia tidak sampai tawar hati. Dia mengatakan, aku tidak pernah tawar hati. Sekalipun kemanusiaan nafsaniku semakin merosot dari hari ke hari, tetapi juga dari hari ke hari, tubuh rohani senantiasa dibaharui. Untuk apa? Untuk dia menerima pada hari kebangkitan. Ini yang menjadi bagian kita, sesuatu yang tidak binasa. Yang kedua, tidak cemar. Di dalam surat Yohanes, salah satu dari 1 Yohanes pasal 2, salah satu ayat mengatakan, orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Bayangkan, saudaraku, habitatnya itu sudah berubah. Dia tidak mau untuk berbuat dosa. Selama kita di dunia ini, kita bisa terjamah oleh dosa, kita bisa berbuat dosa. Tetapi kalau kita ini dibaharui manusia kita menjadi manusia ilahi, kita tidak mau berbuat dosa. Dan dosa itu tidak akan mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Ini keistimewaannya, saudara. Dan juga dikatakan bahwa Yesus, Dia yang lahir dari Allah, akan melindungi kita. Dan tidak ada dosa yang bisa menjamah kehidupan kita. Ini luar biasa. Itu merupakan sesuatu bagian kita yang tidak cemar. Artinya selalu kudus, tidak bisa dicemari. Jadi yang pertama tadi adalah kehidupan yang kekal. Tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang rohani, sebagaimana tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Maka kita menjadi sama dengan Dia. Dan kita juga tidak akan dicemarkan lagi akan segala dosa yang mau merongrong kehidupan kita. Dan tidak layu. Tidak layu ini adalah kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
pada waktu Yesus datang kembali. Ayat 4 saya ulangi, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, 1, tidak dapat cemar, 2, tidak dapat layu, yang sekarang tersimpan di surga bagi kita. Tetapi saudaraku, saya ingin lagi mengatakan bahwa ini bukan barang murahan, saudaraku. Kelahiran baru ini bukan barang murahan. Orang sekelas Nikodemus pun juga tidak mengerti. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dari Allah melalui Roh Kudus-Nya, yang sekarang ini, saudaraku, bekerja di dalam gereja Tuhan, bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi melihat Yesus, Dia sudah naik ke surga, itulah kebenaran. Tetapi Dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang membawa kita, yang memimpin kita untuk kita hidup di dalam kerohanian yang baik. Ayat yang ke-6 dari 1 Petrus ini, saudaraku, 1 Petrus 1 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Jadi bersukacitalah untuk harapan itu, untuk janji-janji itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Bukan barang murah, saudaraku. Ada harganya. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini sudah bukan lagi milik dunia, sedangkan kita masih hidup di dalam dunia. Tuhan mengatakan, kalau engkau ini milik dunia, pasti dunia itu mengasihi engkau. Tetapi oleh karena engkau bukan milik dunia, maka dunia akan membenci engkau. Kita bisa menerima resiko semacam itu, saudaraku. Tetapi ingat, Tuhan juga mengatakan, jangan engkau sampai menderita oleh karena kesalahan, oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi jikalau engkau teraniaya oleh karena Tuhan, bersukacitalah dalam hal itu, oleh karena roh kemuliaan itu ada padamu. Harganya tinggi, saudaraku. Harganya tinggi, bukan sembarangan itu. Bergembiralah akan hal itu. Coba kita lihat salah satu ayat saja untuk meyakinkan itu. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16 mengatakan demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Oleh karena kita menerima Kristus, kita bukan lagi milik dunia, maka dunia akan menista kita oleh karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, itu ada padamu. Ini yang tidak diketahui oleh Nikodemus. Sehingga di dalam dialog itu, kalau kita baca berikutnya, maka Yesus mengarahkan tentang Roh Kudus kepada Nikodemus. Angin bisa engkau rasa, tapi engkau tidak tahu kemana arahnya. Itu berbicara tentang Roh Kudus. Roh Allah itu ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, sebagai pencuri, sebagai penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Gak gampang, saudara. Makanya saya khawatir orang-orang Kristen yang hanya terpukau kepada hal-hal yang lain selain ini, gagal di dalam pengikutannya, tidak menjadi tumbuh dewasa, tidak ada perubahan di dalam kehidupannya, selalu masuk di dalam kehidupan lama, tidak ada sukacita,
tidak ada pengharapan. Kalau sukacita dan pengharapannya itu, kalau ditanya apa yang kamu harapkan, hanya kepada dunia yang sifatnya sementara, fana. Tetapi jarang orang Kristen yang mengenal kelahiran baru dari Allah ini, yang akan membawa kita sedemikian jauh mulianya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di sini ayat yang ke-6 1 Petrus 1, saya ulangi, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita menderita seketika, harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya, nah ini perhatikan saudara, ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi iman itu saudaraku harus punya bukti. Tidak bisa orang itu bilang, oh aku beriman. Buktikan. Buktikan. Apalagi iman konyol. Aku percaya Allah itu satu. Allah itu esa. Dan dia sudah bangga dengan iman semacam itu. Dan dia kemana-mana kesaksiannya cuma itu aja. Bukan salah, tapi kurang. Allah itu satu. Jangankan kamu percaya, setan itu juga percaya kok kalau Allah itu esa. Nah ini masalahnya. Jadi manusia ini saudaraku, iman itu harus teruji supaya kita ini bisa menjadi saksi iman gitu loh saudaraku. Ini tujuan Tuhan atas perjalanan hidup manusia Kristiani. Bahwa manusia Kristiani ini akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Pada waktu dia lahir baru, bertumbuh, sampai pada akhirnya Tuhan mengatakan, hendaknya engkau sempurna seperti Bapakmu itu sempurna. Itu bukan sesuatu yang main-main, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Ujian iman ini saudaraku bisa lihat di dalam Yakobus 2:14. Apa gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal dia tidak pernah berbuat apa-apa? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah ini loh saudaraku, ini yang paling berbahaya. Kadang-kadang kita ini curiga kepada Allah, tetapi tidak pernah curiga terhadap dirinya sendiri. Kebalik saudaraku. Saya tidak mau curiga terhadap Allah. Kalau saya tahu bahwa saya diselamatkan, bahwa sampai pada akhir hidup saya mengakhiri di dalam keselamatan itu. Saya tidak pernah mencurigai Allah. Allah tidak mempermainkan saya. Keselamatan itu kekal ada pada saya. Tetapi saudaraku, kalau kita mau mencurigai, sebaiknya kita curiga terhadap diri kita sendiri. Nah ini, katanya punya iman, tetapi tidak pernah untuk dilakukan dalam tindakan yang nyata. Kita baca lagi di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ada orang yang merasa punya iman loh saudaraku, jangan salah. Kalau imannya dicela bisa marah-marah dia, karena dia merasa punya iman. Tetapi sebetulnya imannya itu iman yang mati. Iman yang mati. Kita lihat lagi saudaraku, di dalam Yakobus 2, 19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan itu juga percaya akan hal itu
dan mereka gemetar. Ya ini tadi yang saya katakan, bahwa ada orang yang percaya Allah itu esa, tetapi kita harus ingat, itu tidak jamin, saudaraku, tidak jamin. Oleh karena iblis pun juga percaya. Malah iblis itu lebih kenal Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan bilang, dan iblis itu gemetar. Artinya apa? Dia takut kepada Allah. Tapi sebaliknya ada manusia yang mengatakan beriman, tetapi tidak ada takutnya kepada Tuhan. Malah sifatnya kurang ajar. Nah ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Bukan karena ngomong doang, tetapi harus ada bukti-bukti yang bisa kita ekspresikan di dalam kehidupan ini. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh karena perbuatan itu, iman itu menjadi sempurna. Lah ini, saudaraku. Jadi kita berangkat dari iman kita, dan kita menyatakan itu sebagai manusia-manusia yang mengalami kelahiran baru. Maksud semuanya, kita kembali ke 1 Petrus 1 tadi ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudaraku, kita sekarang pindah di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita lihat, kalau orang yang lahir baru, maka ia mulai mengekspresikan imannya itu tadi. Bukan iman yang mati, tetapi ada pertumbuhan-pertumbuhan, ada ketertarikan untuk lebih mengenal Tuhan. Maka orang ini akan meningkat. Dia tidak lagi hidup semata-mata berpikiran secara jasmania, tetapi ia lahir dari Allah, dan dia berada di dalam naungan Roh Kudus, Roh Allah yang kudus. Di dalam Roma 8 ini jelas, saudaraku, mengatakan dengan gamblang ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu, saudaraku, dia pasti dipimpin jalan hidupnya oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan buat pameran, bukan buat sok, tetapi Roh Kudus itu dia akan menyatakan kuasanya atas kehidupan anak-anak Tuhan yang di dalam perjalanannya mempunyai pimpinan dari Roh Kudus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, orang yang disertai Roh Kudus, dia tidak akan pernah pasif. Percaya itu, saudara. Jangan saudara percaya jikalau ada orang yang mengatakan aku ini penuh Roh Kudus, aku disertai Roh Kudus, dan kemudian dia jadi pertapa, dia menjadi suci-sucinya sendiri. Itu bukan ajaran Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang disertai Roh Kudus, maka orang ini akan mempunyai gairah
untuk bersaksi di dalam hidupnya, menyaksikan Tuhan itu melalui jalan hidupnya. Jangan kita sepelekan, saudaraku, hal-hal semacam ini. Ini semua adalah suatu pelajaran yang bisa kita runut, saudaraku. Tidak sepotong-sepotong. Tetapi kalau kita mau runut, kita tahu Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saya akan tidak berlama-lama di sini, saudaraku. Saya akan segera pindah di dalam suatu fakta, dalam sesuatu yang realita, yang bisa kita lihat di dalam firman Allah. Itu kita bisa lihat, saudaraku, ciri khas dari anak-anak Allah, apa yang bisa dia lakukan di dalam kehidupannya. Kita pindah, saudaraku, di dalam Matius pasal yang kelima. Ini ayat-ayat terakhir yang boleh kita perhatikan, saudaraku, supaya kita jangan kehilangan jejak dan kita betul-betul bisa menguji diri kita dan kita bisa melihat sesama bagaimana kelakuan anak-anak Tuhan seperti apa yang kita lihat di dalam Alkitab. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-9. Ini ciri khas, saudaraku. Ciri khas. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kita punya gairah untuk bersaksi. Apa yang kita saksikan itu loh yang penting. Ya, ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah ini. Jadi gambarannya orang Kristen itu, saudaraku, yang dia lahir baru dan dia dipenuhkan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dia sudah membayar harga daripada rahmat Tuhan itu dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, maka dia mempunyai suatu keubahan di dalam kehidupannya. Dia tidak lagi menyenangi masalah-masalah dosa, dan dia bersabar, bertekun dalam segala penderitaan demi Kristus. Tetapi dia akan dipakai oleh Tuhan di dalam kesaksiannya menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kita bisa melihat, saudaraku, bahwa menjadi anak-anak Allah itu juga harus mempunyai hati yang damai. Kalau hati kita ini tidak damai, tidak ada kesejahteraan, yang ada itu hanya perkara-perkara yang najis, perkara-perkara dosa, maka yang keluar dari mulut kita adalah juga kenajisan, nista, sumpah serapah. Tuhan tidak mau hal itu. Oleh sebab itu, Tuhan memulai dari Matius 5 ini, kalau saudara perhatikan, memulai dari khotbah di bukit yang mengatakan berbahagia, berbahagia, berbahagia. Dipersiapkan sungguh-sungguh untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi utusan-utusan Tuhan. Berbahagia, berbahagia. Kalau orang itu tidak ada kebahagiaan, jangan ngomong dia itu menjadi sumber bahagia, sumber malapetaka ya. Tapi kalau orang itu mau menjadi sumber kebahagiaan, orang itu harus dipenuhi kebahagiaan lebih dulu. Itu logis, saudaraku, sangat logis. Kalau orang itu hatinya dipenuhi kebusukan, kedengkian, kebencian, kedendaman, mau jadi apa dia? Tetapi salah satu kenyataan orang yang membawa damai itu adalah orang yang dibahagiakan oleh Tuhan. Dan orang-orang semacam itu disebut anak-anak Allah. Dan kita lihat, saudaraku, bagaimana perbuatan anak-anak Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 5:43. Kita loncat-loncat saja, saudara. Tetapi saya mengharapkan
bahwa saudara akan membaca Matius 5 itu secara rutin. Oleh karena di situ banyak pesan-pesan Tuhan. Engkau menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Itu luar biasa, saudaraku. Menjadi kesaksian. Tapi saya loncat ke ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihi sesamamu manusia dan benci musuhmu. Ini wajar duniawi. Tetapi aku berkata kepadamu, khusus untuk anak-anak Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh saudara, sebelum ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau engkau diminta bajumu, berikan jubahmu. Kalau engkau diajak berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu artinya apa, saudaraku? Bukan artinya kita ini menjadi sansak atau ditampari orang, bukan. Tetapi sebagai anak-anak Allah itu harus mempunyai kekuatan ekstra. Tidak gampang KO, saudaraku. Kalau orang yang tidak pernah latihan, yang tidak punya kemampuan apa-apa, ditampar sekali dia jatuh. Tetapi kalau orang itu mempunyai kemampuan, kekuatan, mempunyai perasaan yang kuat, tidak gampang tersinggung. Dia diminta pelayanan, dia berikan pelayanan yang baik. Baju itu tingkah laku hidup, jubah itu pelayanan. Jika kita dituntut untuk hal itu, kita penuhi hal itu. Kalau kita diajak berjalan, kita punya stamina rohani yang tidak mudah loyo. Nah ini anak-anak Tuhan, saudaraku. Kita kembali 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasih musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan menurunkan juga bagi orang yang tidak benar. Kemudian ada pertanyaan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu itu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat sedemikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun akan melakukan hal yang sedemikian? Makanya salah satu ayat di dalam Matius 5 ini mengatakan, jikalau kebenaranmu tidak seperti, kebenaran ibadahmu tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk surga. Jadi kita harus bisa melebihi mereka. Kalau hanya baik-baik kepada sesama, saudaraku, apa bedanya dengan orang yang jahat? Seorang penjahat pun juga bisa berlaku baik dengan temannya. Tetapi bagi orang yang lahir baru, saudara, dia mempunyai suatu keistimewaan. Dia mempunyai kekuatan ganda di dalam hati dan pikirannya. Bukan karena dia mampu, tetapi dia dimampukan karena Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Sehingga dia berani bersaksi tentang Kristus yang ada di dalam hidupnya. Dan dia memperlakukan itu dengan segala kebajikan, kesopanan. Dan dia tidak memiliki hati untuk memusuhi siapapun juga. Dan yang penting di sini, saudaraku, dikatakan, karena itu, ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Mungkin saudaraku,
kita banyak bertanya-tanya, apa sih tentang kesempurnaan itu, saudaraku? Biarlah firman Allah yang menjawab. Mungkin kalau kita yang menjawab, bisa-bisa jawaban kita berlebih-lebihan. Tetapi kita belajar, kita bertanya kepada firman Tuhan, bagaimana kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dalam bahasa aslinya ini teleios. Teleios itu kesempurnaan yang ditulis di dalam Matius 5 ini. Tetapi kata yang sama juga ditulis di dalam Yakobus 3 ayat 1 dan 2. Kita mengakhiri dengan ayat ini, saudaraku, supaya kita mengerti kesempurnaan Allah itu diterjemahkan oleh Alkitab itu sendiri. Makanya saya sering mengatakan, biarlah Alkitab itu menjelaskan tentang dirinya sendiri. Sebagai seorang hamba Tuhan, merenungi dan mengarahkan. Tetapi apa yang kita arahkan ini adalah firman Tuhan yang dipimpin juga oleh Roh Kudus, sehingga kita tahu secara persis apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, jangan banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, jadi ini sebagai guru, sebagai hamba-hamba Tuhan, berat, saudara ya, berat. Ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Guru ini dikatakan jangan semuanya mau jadi guru, tetapi kita harus jadi guru. Oleh karena kita belajar. Yang dimaksudkan ini jadi guru yang tidak pernah belajar. Itu jangan, saudara ya. Ngawur nanti. Jadi saudara jangan kecil hati, waduh, tidak boleh jadi guru. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi guru yang mau belajar, sehingga apa yang diajarkan berikutnya itu adalah kebenaran dari guru yang kita kenal, yaitu Yesus. Pasal ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa yang tidak bersalah di dalam perkataannya, artinya dia berkata, bagaimana supaya tidak salah dalam perkataannya? Jawabnya ialah dia melakukan. Dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Nah, ini loh saudara ya. Ini yang dimaksud sempurna itu. Jadi kalau seorang guru dia ngomong tapi dia tidak melakukan, itu tidak konsisten kan? Jadi dia bukan orang yang sempurna. Tetapi kesempurnaan dari Allah ini mengatakan orang yang tidak salah di dalam berkata-kata, artinya salah ini bukan salah dalam arti kami sosolen, bukan, saudaraku. Tuhan tidak urusan dengan hal-hal itu. Tetapi yang Tuhan menganggap salah itu ialah orang yang berani ngomong tapi dia tidak melakukan. Ini yang dianggap salah oleh Tuhan. Orang yang bersalah di dalam perkataannya. Tetapi jikalau orang itu tepat di dalam perkataannya, apa yang dia katakan dan itu juga yang dia jalankan, itu wataknya siapa? Wataknya Tuhan, wataknya Allah. Kalau dia bilang oleh karena kasihnya akan dunia ini, maka ia mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia akan menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bukan hanya ngomong tok, tetapi Tuhan juga melakukan hal itu. Ini yang dianggap kesempurnaan dalam kasih Allah. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak janji saja, tetapi kasih yang diekspresikan, yang dinyatakan di dalam perbuatan.
Ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi inilah saudaraku pesan Tuhan yang mengatakan kepada kita, mulai dari iman kita kepada Tuhan. Iman itu berkembang di dalam kekudusan. Oleh karena Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Dan di dalam kekudusan itu Tuhan mau memakai kehidupan kita. Secara automatically, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak akan pernah diam. Saya punya contoh-contoh beberapa yang tidak usah kita baca terlalu panjang. Seperti Rasul Paulus mengatakan, celaka aku kalau aku tidak memberitakan firman Tuhan. Dia merasa bahwa hidupnya tanpa guna dan menjadi orang yang celaka jikalau dia tidak menyaksikan tentang Tuhan. Dan kemudian di dalam perjanjian lama itu ada seorang nabi yang bernama Yeremia. Dia mengatakan, aku sudah tidak mau lagi berkata-kata. Karena apabila aku berkata-kata, aku pasti mengalami penderitaan. Sehingga aku tidak mau berkata-kata lagi. Tetapi dia mengatakan, ada api di dalamku yang memaksa aku harus mengatakan perkataan-perkataan Tuhan. Jadi kalau orang itu penuh Roh Kudus, tidak bisa dibungkam, tidak bisa ditutup. Oleh karena dia bersaksi dengan rohnya, ditolong oleh Roh Kudus, menjadi saksi-saksi Allah. Dan sekali lagi saudara, karena pertemuan kita ini sangat singkat, saya hanya memberikan suatu masukan. Menjadi saksi Tuhan itu harus orang yang berbahagia. Kalau kita ini tidak pernah merasa bahagia di dalam Tuhan, kalau kita bersaksi, apa yang mau disaksikan itu apa? Hatinya penuh mangkel, pegel, jengkel, kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak ada damai sejahtera, dan kemudian keluar mau bicara, mau ngomong apa lu? Tetapi kalau di dalam hati ini saudaraku, di dalam kehidupan itu ada kebahagiaan Allah yang menyertai, maka kita ini juga akan menjadi utusan yang membawa damai di tengah-tengah kebencian dunia ini. Dan kita menjadi sempurna di dalam kasih Allah Bapa kita, maka kita pun juga akan menjadi sempurna. Oleh karena kita bisa mengekspresikan iman pengharapan itu di dalam perbuatan-perbuatan kasih, sebagaimana Allah itu kasih adanya. Kita sebagai anak-anak Allah, saudaraku, tidak begitu saja, lewat begitu saja. Saya khawatir jikalau jemaat atau ada orang yang menganggap bahwa semuanya akan berjalan begitu-begitu saja. Tidak, saudaraku. Ada harga yang harus dibayar. Ada penderitaan yang harus kita jalani. Tetapi kita tidak jalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemenangan ada di hadapan kita. Kita menanti bagian kita pada saat Tuhan datang kembali. Ataupun kita yang diminta datang duluan. No problem. Tidak masalah. Itu semua akan terpenuhi oleh karena janji Tuhan, ya dan amin. Inilah firman Allah yang bisa saya sharingkan pagi ini dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu sangat jelas. Hari ini kita belajar tentang iman. Hari ini juga kita belajar dari seorang Nikodemus yang walaupun seorang pemimpin agama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia itu datang kepada Yesus dengan melihat karena banyak mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itu motivasinya Nikodemus datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan yang begitu sangat menyentuh saya pribadi. Mujizat itu sangat baik, namun sebenarnya mujizat itu
adalah sementara Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa ada 2 mujizat yang paling besar yang kekal selama-lamanya Bapak Ibu, yaitu adalah Allah yang menjadi manusia, dan yang kedua adalah kita dilahir barukan dan kita bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat-mujizat secara jasmani itu sangat baik, namun alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberikan kepada Tuhan mujizat yang paling besar, yaitu Allah yang sudah menjadi manusia menyelamatkan kita. Itu mujizat yang paling besar, dan juga kita dilahir barukan dan kita bertobat, itu mujizat yang paling besar. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang kita alami, jikapun kita mengalami masalah hari ini, itu tidak masalah. Yang jelas kita semua sudah mengalami mujizat yang paling besar dari Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam ku tak takut, sebab kau besertaku. Perjamuan suci boleh dipersiapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita sebentar lagi akan masuk di dalam perjamuan suci. Yuk. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin. Dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sini. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Aku percaya, kembali dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar.
kasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar iman yang aktif, Bapak Ibu, iman yang kuat. Walaupun kita mengalami tantangan hari ini, banyak pergumulan hari ini, mungkin tidak mengalami mujizat secara jasmani, namun kita telah mengalami mujizat secara rohani, yaitu pertobatan kita dan yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan roti kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan roti kita. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, kita persiapkan roti kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan Yesus yang tubuhnya telah tercabik-cabik dan darahnya telah tercurah bagi kita semua. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan cawan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, firman Tuhan yang sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala kami yang begitu sangat baik, begitu sangat ringkas, begitu sangat jelas bagi kami sekalian. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami harus memiliki iman yang kuat, iman yang pantang mundur, iman yang aktif. Apapun yang terjadi kami tidak peduli, sebab Tuhan beserta dengan kami, sebab Tuhan menolong kami. Sebab mujizat-mujizat yang rohani itu telah dikerjakan bagi kami, yaitu keselamatan kami, yaitu kelahirbaruan kami, dan juga pertobatan kami. Semuanya telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan bertambah-tambah di dalam kehidupan Bapak Gembala yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ibadah kita berjalan seperti biasa. Ada ibadah PA hari Rabu jam 5 sore, ada ibadah kaum muda hari Sabtu jam 5 sore. Namun biasanya pagi-pagi sudah di-share. Dan ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Akan kami share hari Minggu kira-kira jam 12 siang atau jam 11 siang. Kami akan share bagi Bapak Ibu Saudara. Dan jikalau yang mempunyai anak-anaknya, mohon dituntun supaya anak-anak Bapak Ibu Saudara boleh diberkati oleh firman Tuhan, boleh juga menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang mencintai Tuhan, mencintai sesamanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kedua yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan atau mau didoakan sakit, atau ada yang berulang tahun, dan semuanya apapun kebutuhannya, apapun yang dipentingkan bagi kami siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara, baik itu perpuluhan, mau didoakan atau mau sharing atau apapun itu, kami siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung kontak saya pribadi, Kak Olpi, bisa dikontak. Kami akan siap sedia melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga sebagai yang terakhir Bapak Ibu, kita berbahagia ada yang berulang tahun hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ya? Ya hari ini. Oh kemarin ya. Yang pertama adalah Natasha, 5 Februari 2020. Iya, siapa?
Oh, cucunya Bu Yung Yung ya. Oke. Dan juga Alexa. Oh iya, apa ya? Deket-deketan ya. Selamat ulang tahun bagi Natasha dan Alexa. Kiranya rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah, dan kiranya menjadi anak yang cinta Tuhan, anak yang cinta sesama, anak yang masa depannya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan juga kita akan berdoa bagi yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Ada anak Timothy, anak dari Bu Lydia, oh ternyata sakit. Kita akan doakan bersama-sama. Dan yang kedua adalah kita berdoa bagi mertua daripada sebentar saya akan lihat mertua daripada siapa yang baru nikah? C. Ernawati. Ya, berdoa bagi mertuanya di rumah sakit. Kita akan mendoakannya bersama-sama. Jadi ada dua yang sakit, ada adik Timothy dan juga mertua daripada C. Ernawati. Kita akan doakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakannya bersama-sama. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Berkati ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya menyertai kami, memberkati kami melalui sukacita, melalui damai sejahtera, dan melalui keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam diri kami. Berdoa juga, bersyukur juga ya Tuhan bagi adik Natasha yang berulang tahun dan juga adik Alexa yang berulang tahun. Kiranya kami berdoa bersama-sama, kiranya menjadi anak yang cinta Tuhan, anak yang mencintai orang tua, anak yang masa depannya diberkati oleh Tuhan, anak yang masa depannya disertai oleh Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami berdoa bersama-sama, adik ini, anak ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga turut berdoa bagi yang sakit, yaitu adik Timothy yang sakit dan juga mertua daripada C. Ernawati yang sakit. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, apapun sakit penyakit yang dialami hari ini ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa memohonkan permintaan kami kepada Tuhan, namun kehendak Tuhanlah yang terjadi. Namun kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Sebelumnya juga kami akan berdoa bersama-sama bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, keluarga, kesehatan dan pekerjaannya, kiranya diberkati oleh Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan pulihkan, jikalau ada yang berbahagia ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan nyanyikan satu pujian. Yang kedua kita akan bermazmur bagi Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih semuanya. Yuk mari bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk Kak. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Amin. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Yo. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Semuanya Tuhan mengasihi kita. Baik itu kulit putih, kulit hitam, semua dikasihi oleh Tuhan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan
Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Tanpa memandang suku bangsa. Haleluya. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Syalalalala. Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.